Santapan Harian Kamis 23 Oktober 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Bilangan pasalnya yang ke-30. Namun kita akan membacanya pada ayat pertama hingga ayatnya yang ke-5. Sebelumnya, mari kita berdoa. Sabdamu abadi, sabdamu suluh bagi hidup kami. Kini kami hendak bergemar dengan kebenaran sabdamu ya Allah. Bersabdalah ya Allah bagi kami yang siap mendengarkannya. Di dalam terang sabdamu, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Bilangan 30 ayat 1-5. Musa berkata kepada para kepala suku Israel, "Inilah yang diperintahkan Tuhan, apabila seorang laki-laki bernazar atau bersumpah kepada Tuhan, sehingga ia mengikat dirinya kepada suatu janji, maka janganlah ia melanggar perkataannya itu. Haruslah ia berbuat tepat seperti yang diucapkannya. Tetapi apabila seorang perempuan bernazar kepada Tuhan dan mengikat dirinya kepada suatu janji di rumah ayahnya pada waktu ia masih gadis, dan ayahnya mendengar nazar dan janji yang mengikat diri anaknya itu, tetapi ayahnya tidak mengatakan apa-apa kepadanya, maka segala nazarnya itu akan tetap berlaku. Demikian juga setiap janji yang mengikat dirinya. Tetapi jika ayahnya melarang dia pada waktu mendengar itu, maka segala nazar dan janji yang mengikat diri anaknya itu tidak akan berlaku. Tuhan akan mengampuni perempuan itu, sebab ayahnya telah melarang dia." Sahabat Santapan Harian, nazar adalah janji yang langsung diberikan kepada Allah. Seorang laki-laki yang bernazar bertanggung jawab atas nazar yang diucapkannya. Lain halnya dengan perempuan. Jika seorang perempuan bernazar ketika ia masih gadis dan berada di rumah ayahnya, maka nazarnya berlaku jika ayahnya tidak melarangnya dan tidak berlaku jika ayahnya melarangnya. Ketika gadis yang bernazar itu kemudian menikah, maka nazarnya berlaku jika suaminya tidak melarangnya dan tidak berlaku jika suaminya langsung melarangnya ketika mendengarnya. Adapun nazar seorang janda atau seorang perempuan yang diceraikan berlaku bagi dirinya. Jika seorang istri bernazar, maka nazarnya berlaku jika suaminya tidak melarangnya dan tidak berlaku jika suaminya langsung melarangnya ketika mendengarnya. Nazar merupakan niat yang serius. Pengkhotbah berkata, "Tepatilah nazarmu. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar, tetapi tidak menepatinya." Kita juga tidak bisa asal berkata, kita khilaf dan melanggar nazar kita. Karena itu kita perlu memikirkan dengan matang sebelum bernazar. Jangan membuat nazar yang kemudian kita sesali karena ternyata nazar yang harus dibayar terlalu mahal, seperti yang dialami oleh Yefta. Nazar sangatlah serius, karena kita langsung berjanji kepada Allah. Nazar tidak dapat diubah, terutama jika Allah telah memberikan apa yang kita minta. Untuk itu Alkitab memerintahkan perempuan yang secara umum berada di bawah kepemimpinan laki-laki, kecuali jika ia adalah janda atau sudah bercerai,
perlu mendapatkan persetujuan ayah ataupun suaminya untuk nazarnya. Hukum tentang nazar perempuan ini hukum yang selaras dengan kepemimpinan laki-laki dalam keluarga. Hal ini berarti bahwa kepemimpinan laki-laki dalam keluarga seharusnya dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dan perlu serius dijalankan, terutama dalam mengambil keputusan yang besar dan penting. Mari taati hukum Allah berkaitan dengan kepemimpinan laki-laki dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ajarilah kami untuk tidak sembarangan mengucapkan nazar kepadamu. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.